Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ibu Suhaini di mata kuliah Manajemen Agribisnis. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat meskipun saat ini kita masih berada pada kondisi pandemik ya. Baik, untuk kesempatan kita kali ini kita akan membahas pokok bahasan manajemen risiko dalam bidang agribisnis. Nah, sebelum nanti masuk ke materi, terlebih dahulu kita harus mengetahui tujuan dari pembelajaran untuk pokok bahasan manajemen risiko agribisnis ini. Yang pertama yaitu mahasiswa nanti bisa memahami apa saja jenis-jenis risiko dalam agribisnis. Kemudian yang kedua, mahasiswa memahami cara pengelolaan risiko dalam bidang agribisnis. Kemudian juga memahami penerapan konsep mulai dari diversifikasi, integrasi vertikal, teknologi, kontrak di muka, kemudian future market, usaha perlindungan, dan pasar opsi pada pengelolaan risiko dalam agribisnis. Baik, yang pertama kita lihat apa saja sih risiko yang ada dalam agribisnis itu gitu ya. Nah, penanggungan risiko ini merupakan salah satu unsur biaya ya ataupun penyedot biaya yang sulit diperkirakan jumlahnya atau besarnya dalam setiap aktivitas bisnis ya, terutama dalam bidang pertanian ataupun dalam bidang agribisnis, mulai itu dari penurunan produksi, kemudian juga ada penurunan mutu produk, keuangan atau pembiayaan, perubahan harga dan sebagainya. Nah, di sini ada beberapa jenis-jenis risiko dalam agribisnis. Yang pertama adalah risiko penurunan produksi. Nah, apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya risiko dalam penurunan produksi? Yang pertama adalah adanya bencana alam. Misalkan banjir, kemudian longsor yang memang itu sulit untuk kita hindarkan gitu, karena itu adalah suatu kejadian alam ya. Jadi misalkan ketika beberapa hari lagi mau panen tiba-tiba tergerus oleh banjir ataupun terkena longsor dan sebagainya. Kemudian selain itu juga ada hama ataupun penyakit ya. Ini juga bisa mempengaruhi terhadap turunnya kuantitas dari produksi. Kemudian kecelakaan juga bisa ya, kecelakaan dalam proses budidayanya gitu ya. Atau di sini juga bisa faktornya adalah kesalahan dalam teknik budidaya ya. Jadi ada kecelakaan, kemudian juga ada kesalahan dan sebagainya gitu. Misalkan dalam penggunaan pupuk ataupun dalam penggunaan obat-obat pestisida dan sebagainya gitu. Nah, ini juga bisa menyebabkan penurunan jumlah produksi. Kemudian jenis risiko yang kedua adalah risiko penurunan dari mutu atau kualitas produk. Nah, ini apa saja faktor penyebabnya? Salah satunya adalah adanya faktor kesalahan dalam proses pengolahan. Ya, misalkan di sini dalam bidang agroindustri gitu. Misalkan harus menggunakan bahan baku jenis A, tapi ternyata malah menggunakan bahan baku jenis B yang memang dari sisi kualitas itu lebih rendah daripada bahan baku jenis A misalkan gitu. Maka nanti akan berdampak terhadap mutu produk yang dihasilkan. Ataupun faktor kesalahan input gitu. Contohnya misalkan Ibu ambil contoh di pengolahan hasil ya. Misalkan kita akan membuat pengolahan jus gitu. Nah, kemudian kesalahan input bahan penolong contohnya gitu. Misalnya harusnya memasukkan gula malah garam gitu ya, bisa. Itu contoh yang sangat sederhananya gitu. Nah, maka nanti akan mempengaruhi terhadap penurunan mutu dari produk. Kemudian yang ketiga adalah risiko keuangan dan pembiayaan. Nah, ini
penyebabnya adalah adanya kontrak harga gitu ya. Adanya kontrak harga. Jadi misalkan contohnya adanya kontrak antara petani dengan perusahaan tertentu. Nah, ketika kontrak itu terjadi, contohnya antara petani cabai merah lah ya dengan CV tertentu atau perusahaan tertentu. Nah, ketika ditandatangani kontrak, itu harga ditetapkan, harga beli yang atau harga jual yang ditetapkan itu contohnya 20.000 per kilo gitu ya. Nah, kemudian ketika mau pengiriman gitu ya, harganya tiba-tiba naik gitu, tinggi gitu, ataupun turun gitu. Nah, itu masuk ke dalam risiko keuangan gitu ya dan pembiayaan gitu. Nah, ini sebenarnya ada kaitan dengan risiko perubahan harga juga gitu ya. Misalkan tadi di kontrak, ketika taken kontrak di bulan Januari disepakati 20.000 per kilo. Tetapi ternyata ketika panen ya, ataupun ketika saat pengiriman kepada perusahaan yang sudah menjalin kontrak tadi, harganya ternyata ada di angka 30.000 gitu. Ya sudah, berarti kan sesuai dengan kontrak harganya yaitu 20.000 gitu ya. Maka mungkin di sana terjadi risiko dari sisi keuangan gitu ya. Nah, begitupun ada di risiko perubahan harga. Nah, salah satu yang mempengaruhinya adalah ada perubahan preferensi. Jadi semacam keinginan konsumen, cita rasa konsumen gitu ya. Kemudian juga kondisi supply maupun demand-nya. Nah, itu kurang lebih risiko, jenis-jenis risiko yang ada dalam agribisnis. Nah, kemudian menurut Fleischer tahun 1990 ini ada 3 sudut pandang dampak dari risiko ya. Bisa dilihat dari sisi sudut pandang masyarakat, kemudian juga atau sosial ya. Dilihat dari sudut pandang produsen atau petani. Kemudian juga yang ketiga bisa dilihat dari sudut pandang pembuat kebijakan. Nah, kita lihat dulu yang pertama. Sudut pandang masyarakat ya. Nah, ini menyangkut dampak dan biaya sosial dari risiko yang terjadi. Misalkan pada tahun 97-98 itu terjadi harga padi ataupun harga beras itu sangat melambung tinggi sampai berada pada kisaran harga 300% peningkatannya gitu. Nah, pada itu kan sekitaran akhir 97 lah sampai ke awal 98 gitu. Maka itu kan ternyata terjadi biaya sosial yang ditanggung oleh masyarakat hingga meningkat gitu. Apa saja biaya sosial tersebut? Nah, contohnya adalah kekurangan gizi pada anak-anak, karena saat itu tuh benar-benar terjadi penjarahan terhadap toko beras, pasar beras dan sebagainya, karena benar-benar masyarakat itu saat itu sulit untuk mengakses beras karena saking tingginya harganya ya. Saat itu kan terjadi krisis moneter saat itu gitu ya. Hingga tadi ada biaya sosial yang harus ditebus berupa apa? Kekurangan gizi pada anak-anak, kemudian juga tingkat kriminalitas atau kejahatan meningkat. Kemudian juga terjadi keresahan masyarakat yang semakin hari semakin meningkat dan sebagainya gitu. Nah, itu ketika terjadi kelangkaan pangan lah ya, hingga harganya 300% kenaikannya. Nah, kemudian yang kedua, itu yang pertama tadi dilihat dari sudut pandang masyarakat atau sosial. Yang kedua dilihat dari sudut pandang produsen atau petani yang menitik beratkan kepada kelangsungan hidup usaha. Nah, ini dicontohkan pada tahun 99. Nah, kita berbicara Karawang nih ya, di tahun 99. Itu pada musim panen triwulan pertama ya, tahun 99, ternyata harga beras itu jauh di bawah harga dasar yang ditetapkan oleh pemerintah. Para produsen sangat resah saat itu akibat penerimaan mereka tidak sebanding dengan biaya produksi
yang sudah dikeluarkan. Itu berarti di sini jelas-jelas memberikan risiko yang luar biasa terhadap petani ya. Jangankan bisa BEP gitu ya. Jangankan bisa untung banyak, untuk BEP saja itu sulit saat itu karena anjlok harga beras. Nah, kemudian juga di lain pihak juga di tahun 90 juga pernah terjadi harga cengkeh yang menurun tajam gitu ya. Hingga banyak sekali petani cengkeh saat itu yang lebih memilih untuk mengganti tanaman cengkehnya dengan tanaman lain gitu. Diharapkan mampu memberikan hasil yang lebih baik gitu. Itu pun kan termasuk ke dalam risiko ya. Maka nanti akan berdampak terhadap kelangsungan hidup usahanya gitu. Jadi ketika petani tidak mendapatkan keuntungan yang ia inginkan gitu ya untuk usaha taninya, berarti nanti akan terjadi hambatan ataupun kendala dalam kelangsungan dari usahanya gitu. Nah, kemudian yang ketiga dilihat dari sudut pandang pembuat kebijakan. Nah, berarti di sini peran pemerintah ya. Peran pemerintah untuk menanggapi berbagai keresahan, misalkan tadi para petani di Karawang akibat rendahnya harga jual gabah, kemudian juga pemerintah harus mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang menjamin harga jual gabah oleh petani gitu ya. Itu sesuai dengan harga dasar yang telah ditetapkan gitu. Jadi harus mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang bisa melindungi terhadap para petani, baik tadi petani padi maupun untuk petani cengkeh gitu. Nah, itu kurang lebih kalau kita lihat sudut pandang dampak risiko ya, dilihat dari 3 sudut pandang. Nah, kemudian selanjutnya adalah mengelola risiko dalam agribisnis. Apa saja upaya-upaya yang bisa dilakukan untuk mengurangi dampak risiko dalam agribisnis? Karena memang setiap bisnis itu pasti akan mengandung risiko gitu ya. Nah, setidaknya dengan adanya upaya, adanya usaha-usaha yang dilakukan itu, ketika ada risiko itu bisa diminimalisir meskipun sulit untuk dihilangkan gitu ya. Nah, yang pertama adalah untuk menghadapi risiko penurunan produksi apa yang bisa dilakukan. Nah, ini Ibu mengutip dari beberapa sumber gitu ya. Nah, salah satunya adalah dengan penggunaan polis asuransi gitu. Walaupun menurut Ibu pribadi sebenarnya untuk asuransi sendiri itu saat ini gitu ya. Saat ini sangat harus hati-hati lah ya gitu dengan adanya asuransi. Tidak sedikit kasus kalau kita lihat di media yang mengabarkan bahwa asuransi ini bangkrut, kemudian menggelapkan dana para petani ataupun para pelaku UMKM gitu ya, asuransi apapun gitu ya. Nah, ini juga perlu kehati-hatian gitu untuk penggunaan asuransi. Jadi harus benar-benar dicermati gitu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah risiko penurunan mutu produk. Nah, ini bisa dilakukan dengan penerapan teknologi budidaya dan pasca panen yang tepat gitu. Ya, misalkan contohnya menggunakan panca usaha tani dan sebagainya, penerapan agar bisa meningkatkan kualitas dari produk gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga itu ada risiko keuangan dan pembiayaan. Nah, ini ada diversifikasi, ada integrasi vertikal dan sebagainya, nanti dijelaskan di slide berikutnya ya. Nah, kemudian ada juga risiko perubahan harga, ada kontrak di muka, future market, hedging, agriculture option dan sebagainya. Nanti kita coba bahas satu persatu di slide berikutnya. Nah, ini diversifikasi. Ini kan untuk mengurangi dampak dari risiko keuangan dan pembiayaan ya. Nah, ini apa itu diversifikasi? Pengertian dari diversifikasi adalah perusahaan yang bergerak pada beberapa jenis produk atau jasa yang berbeda. Jadi adanya keanekaragaman dari lini produk gitu ya. Jadi kerugian yang diderita oleh pengusaha pada satu lini produk tertentu dapat ditutupi oleh lini
produk yang lain. Jadi lebih beraneka ragam lah ya usahanya gitu. Misalkan contohnya ada produk A, ada produk B. Jadi ketika produk A itu penjualannya sedang turun, masih bisa dipertahankan di produk B, begitupun sebaliknya gitu. Namun solusi diversifikasi ini ternyata bertentangan dengan adanya spesialisasi ya. Ada tekanan efisiensi. Jadi ada kelemahannya gitu diversifikasi itu gitu, karena sebagian perusahaan ada yang memang lebih memilih untuk spesialisasi, memilih pada suatu produk tertentu gitu yang memiliki keunggulan dari sisi komparatif maupun kompetitifnya gitu. Itu menjadi suatu pilihan. Nah, ini terjadi karena adanya tekanan dari perubahan lingkungan dan juga teknologi gitu yang menjadi suatu penyebab meningkatnya tekanan ya untuk berspesialisasi dengan upaya mencapai skala ekonomi gitu atau economy of scale. Nah, di sini yang poin berikutnya, pencapaian kondisi skala ekonomi akan lebih mudah dengan spesialisasi produk gitu. Jadi memang ada kelebihan, ada kekurangannya seperti itu. Nah, kemudian faktor yang mempengaruhi upaya diversifikasi. Yang pertama adalah adanya kebijakan pemerintah, ya, baik itu kebijakan moneter, kemudian kebijakan fiskal, ataupun peraturan perundang-undangan lainnya gitu ya. Nah, pada semua tingkatan dan bidang institusi serta para pelaku yang terlibat dan terkait. Gitu. Jadi ya sangat dipengaruhi dengan kebijakan pemerintah. Kemudian yang kedua adalah faktornya ketersediaan input. Baik dari sisi jumlah, jenis, mutu, ataupun mudah untuk mengaksesnya atau mendapatkannya gitu ya. Nah, faktor yang sangat menentukan hal tersebut adalah sistem distribusi yang efektif dan efisien gitu harus dibangun. Untuk apa? Ya, untuk memperlancar arus distribusi input-input tersebut ya hingga sampai kepada pengguna gitu. Nah, berarti di sini misalkan ketika usahanya dalam usaha primer gitu ya, penyediaan pupuk, jangan sampai misalkan di suatu daerah itu langka, berarti di sini ada kesalahan dalam distribusi dari pupuk tersebut misalkan. Nah, kemudian yang ketiga adalah lembaga pendukung yang berfungsi secara efektif dan efisien. Contohnya apa? Misalkan lembaga pendukungnya koperasi, perbankan, kemudian lembaga pemasaran, penelitian, kemudian pelatihan, apalagi ya, pendidikan dan sebagainya ya, bahkan sektor swasta mungkin gitu yang mampu untuk memfasilitasi pelayanan yang handal atas berbagai macam produk dengan spesifikasi pelayanan yang dibutuhkan ya, yang khas gitu untuk masing-masing unit ataupun kelompok produk agribisnis. Nah, kemudian selanjutnya ada sarana dan prasarana pendukung. Apa saja contohnya? Transportasi, komunikasi, listrik, pengairan dan sebagainya. Itu diversifikasi. Nah, kemudian yang kedua adalah adanya integrasi vertikal. Apa yang dimaksud dengan integrasi vertikal? Nah, ini adalah bergerak pada beberapa level dalam sistem suatu komoditas tertentu, melakukan kerjasama dengan pelaku bisnis lainnya dalam komoditas tertentu. Integrasi vertikal ini bisa menjamin risiko kekurangan bahan baku, kemudian melindungi diri dari pesaing baru, melindungi dari permainan tidak adil. Contohnya adalah integrasi vertikal itu perusahaan minyak sawit dengan petani kelapa sawit misalkan, itu adalah integrasi vertikal. Jadi perusahaan minyak itu bisa mendapatkan jaminan ketersediaan bahan baku berupa sawit gitu ya dari para petani gitu. Itu integrasi vertikal gitu. Jadi ini pun bisa melindungi diri dari pesaing baru gitu. Jadi contohnya ketika integrasi tersebut kuat gitu, itu jadi dia bisa lebih unggul daripada pesaing yang lain gitu ya. Karena misalkan tadi dia sudah melakukan kayak semacam hubungan kemitraan dengan para petani gitu ya. Nah, ini kan bisa menjadi kekuatan gitu ya, menjadi kekuatan bagi perusahaan. Ketika misalkan membutuhkan bahan baku, dia
perusahaan tersebut nggak perlu mencari ke yang lain karena sudah tersedia misalkan. Nah itu, dan masih banyak contoh-contoh yang lainnya. Nah kemudian keuntungan dari integrasi vertikal itu apa saja? Nah yang pertama adalah masing-masing perusahaan bisa berspesialisasi sehingga tercapai economic of scale atau skala ekonomi. Jadi artinya misalkan gini, bagian perusahaan tadi dia tetap fokus dengan usahanya ya, usaha pengolahan sawitnya menjadi minyak gitu. Nah kemudian perusahaan ini misalkan ya dia penyedia bahan bakunya, misalkan para petaninya gitu. Jadi masing-masing bisa tetap berspesialisasi gitu pada lini produknya masing-masing gitu. Jadi nanti perusahaan nggak perlu memikirkan bahan baku dari mana, karena memang sudah adanya kontrak, sudah adanya hubungan dengan para pemasok bahan baku misalkan gitu ya. Nah itu akan tercapai suatu skala ekonomi gitu. Nah kemudian yang kedua adalah masing-masing perusahaan meningkatkan integritas manajemen dan bisnis sehingga lebih konsentrasi. Tadi ya, karena memang fokus di satu lini produk gitu. Nah kemudian yang ketiga adalah masing-masing perusahaan saling tergantung sehingga selalu upaya menjamin mutu dan harga gitu ya. Perusahaan minyak tadi membutuhkan pasokan bahan baku dari misalkan petani sawit gitu ya, atau sebaliknya, itu masing-masing akan saling ketergantungan. Petani tadi membutuhkan pasar ya untuk menjual produknya gitu, kemudian perusahaan membutuhkan bahan baku, maka ini akan terjadi saling ketergantungan gitu ya, satu sama lain gitu. Nah kemudian bisnis lebih mudah dikembangkan dengan membangun sistem komoditas dalam integritas yang memiliki daya saing tinggi. Nah ini, karena tadi sebenarnya kan integrasi vertikal itu mampu untuk menyiasati ketika ada risiko-risiko dari sisi misalkan tadi penyediaan bahan baku gitu ya, kemudian melindungi diri dari pesaing baru, kemudian juga melindungi dari permainan tidak adil gitu. Jadi bisa lebih lebih dibanding dengan para pesaing yang lainnya gitu, karena tadi dia menguasai faktor-faktor inputnya, misalkan tadi penyedia bahan baku dan sebagainya gitu. Jadi lebih memiliki kelebihan dari sisi komparatif maupun kompetitifnya seperti itu. Nah kemudian selanjutnya adalah adanya penerapan teknologi. Ini juga menjadi salah satu ya, ini juga bisa menjadi salah satu upaya gitu untuk mengurangi risiko dari misalkan penurunan produk, kualitas, kuantitas juga bisa dilakukan dengan penerapan teknologinya gitu ya. Nah, pengertiannya adalah risiko dapat ditekan dengan penggunaan teknologi yang tepat ya, misalkan dalam bidang produksi berarti menggunakan teknologi yang tepat dalam bidang produksi. Kemudian juga penggunaan teknologi komputer ya dalam perencanaan sampai pengendalian akan mempercepat proses operasional. Ini adanya hadirnya teknologi gitu ya. Kemudian penggunaan sistem informasi manajemen akan membantu manajer mengambil keputusan secara cepat dan tepat. Kemudian juga penerapan bioteknologi misalkan dalam bidang pertanian ya. Ini khusus untuk rekayasa genetik akan meningkatkan dari sisi produktivitas. Kemudian juga dari pemakaian alat mekanik dan elektrik, ini akan meningkatkan dari sisi produktivitas gitu. Jadi kehadiran teknologi ini bisa menjadi upaya untuk meminimalisir risiko-risiko yang terjadi gitu ya, baik di dalam on farm maupun off farm gitu ya, ataupun dalam hal keuangan dan sebagainya gitu. Paling terlihat misalkan dengan adanya komputerisasi itu bisa meminimalisir pekerjaan bagian keuangan gitu, nggak perlu merekap secara manual. Dengan adanya aplikasi, dengan adanya teknologi, tinggal nginput misalkan transaksi dalam perusahaan, maka nanti bisa langsung terbaca bagaimana kondisi laporan keuangannya dan sebagainya. Itu adalah penerapan teknologi. Jadi bisa menghindari adanya risiko yang terjadi ataupun kesalahan dan sebagainya akibat dari misalkan
human error gitu ya, gitu. Meskipun ya penggunaan teknologi juga sebenarnya tidak mutlak pasti ada saja kekurangannya gitu ya. Nah, tetapi setidaknya itu bisa diminimalisir. Nah, kemudian yang ketiga yaitu kontrak di muka atau forward contracting. Nah, pengertiannya apa? Ini adalah proses persetujuan pengiriman produk pada masa mendatang dengan harga yang ditetapkan sekarang, kontrak di muka itu ya. Tidak akan terpengaruh fluktuasi harga. Kemudian produsen mempunyai kewajiban mengirim produk sesuai dengan jadwal dan pembeli menerima produk. Contohnya adalah peternak broiler membuat persetujuan kontrak harga dengan perusahaan inti bahwa harga panen ayam akan dibeli seharga 8.000 per kilo, contoh ya. Nah, peternak berarti harus menjual sesuai dengan harga kontrak walaupun harga pasar lebih tinggi gitu. Misalkan contohnya kontrak itu terjadi di bulan Januari, kemudian pengiriman si peternak itu harus mengirimkan ke pembeli itu misalkan di bulan September gitu ya, misalkan di bulan September. Nah, ternyata di bulan September itu harganya ada di posisi 15.000 gitu misalkan per kilonya. Maka tidak bisa berubah gitu, harus sesuai dengan kontrak. Ataupun kebalikannya, misalkan di September itu ternyata per kilonya malah jadi 5.000 gitu. Itu pun tidak bisa berubah karena sudah ada kontrak di muka. Ini contoh aja ya. Mungkin kan nggak mungkin sekarang, Bu kok ayam murah banget 8.000 per kilo. Ini contoh aja gitu ya. Nah, di sini ya, maka perusahaan harus membeli sesuai harga kontrak walaupun harga pasar lebih rendah gitu. Itu adalah kontrak di muka. Maka sebenarnya untuk kontrak di muka itu bisa disiasati, kita bisa melakukan ini ya, analisis peramalan permintaan gitu. Ini ada ilmunya gitu ya, meramalkan permintaan, dan itu bisa berbagai teknis melakukan peramalan permintaan gitu. Jadi kita bisa memprediksi di 6 bulan berikutnya kira-kira bagaimana nih kondisi permintaan dari masyarakat gitu ya, berdasarkan basis data, berdasarkan misalkan data-data sebelumnya seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah pasar masa depan atau future market. Pengertiannya adalah suatu sistem pasar yang menyediakan fasilitas untuk menanggapi perdagangan secara cepat dalam unit produk yang terstandarisasi yang akan dikirim masa mendatang. Future market tidak terkait dengan komoditas secara fisik, tapi hanya janji-janji berupa kontrak pengiriman mendatang. Nah, para pedagang berspekulasi terhadap kemungkinan perubahan harga atau memanfaatkan naik turunnya harga. Contohnya adalah bursa komoditas, ya seperti halnya mirip bursa saham. Jadi ini tidak ada aktivitas pemindahan secara fisik, hanya permainan atau spekulasi kontrak saja gitu, membeli kontrak, menjual kontrak. Jadi tidak dibarengi dengan adanya komoditas secara fisiknya gitu. Nah, misalkan Ibu contohkan di sini. Pada bulan Mei ya, Pak Darmawan misalkan menjual kontrak kapas ya. Bulan September sebanyak 1.000 kilo dengan nilai kontraknya itu adalah 450 per kilo. Ini contoh saja kepada Pak Budiman ya. Ini pada bulan Mei. Jadi menjual kontrak kapas bulan September sebanyak 1.000 kilo dengan nilai kontraknya senilai 450 per kilo gitu kepada Pak Budiman. Nah, kemudian hal ini berarti bahwa Pak Darmawan itu menjual janji untuk mengirimkan 1.000 kg kapas pada nanti bulan September ya kepada Pak Budiman, dan Pak Budiman membeli janji untuk menerima kiriman kapas tersebut pada bulan September nanti gitu. Namun pada bulan Juli ya, Pak Darmawan mengamati kondisi pasar bahwa akan ada perubahan harga yang menguntungkan jika ia membeli kontrak kapas bulan September itu gitu. Jadi berdasarkan hasil pengamatannya itu, Pak Darmawan memutuskan membeli kembali kontrak yang telah dijual kepada Pak Budiman ya. Kan tadi menjual dengan harga 450, tetapi di perjalanan di bulan Juli Pak Darmawan itu berpikir bahwa nanti September itu akan terjadi kenaikan gitu harga kapas.
Padahal dia udah jual untuk bulan September ke Pak Budiman gitu. Maka dia membeli lagi gitu ya. Membeli lagi kontrak tadi senilai 460. Dia nggak apa-apa mengalami risiko kerugian sebesar 10 kan. Jadi ketika dia jual kan sebenarnya 450, kemudian dia membeli lagi dengan harga 460 gitu. Karena dia berpikir nanti di pasar yang akan datang di bulan September itu harganya diprediksi akan naik gitu. Ya nggak apa-apa dia mengalami kerugian sebesar 10 per kilo. Nah kemudian setelah beberapa hari membeli kembali kontraknya dari Pak Budiman gitu ya, Pak Darmawan melihat gejala yang sangat mungkin menurunkan harga kapas pada bulan September. Nah ternyata dia melihat gejala lagi, ternyata September akan terjadi penurunan lagi harga kapas gitu. Itu ya, padahal tadi masih di beberapa hari berikut sebelumnya kan memprediksi bahwa di September itu akan mengalami kenaikan. Ternyata beberapa hari kemudian melihat gejala di bulan September itu akan terjadi penurunan harga gitu. Maka akhirnya daripada rugi nantinya karena diprediksi akan jauh di harga 400 misalkan per kilonya, Pak Darmawan lebih memilih udah kalau gitu daripada kerugiannya nanti malah banyak, jual lagi aja gitu ya. Gak apa-apa dijual dengan harga 455 per kilo gitu. Berarti dia rugi 5 rupiah per kilo gitu kan. Yang penting dia tingkat kerugiannya sekalipun ruginya nggak besar banget karena diprediksi nanti bulan September itu kalau dia jual di bulan September ruginya malah 15 per kilo misalkan gitu. Itu transaksi tersebut ternyata tidak ada penyerahan fisik kapas nih 1000 kilo, nggak ada. Itu hanya spekulasi aja ya, seperti halnya dalam bursa saham gitu ya. Jadi ya kayak yang main, kayak main judi kan gitu ya. Jadi jual beli dan nggak ada gitu secara fisiknya secara fisik komoditasnya itu nggak dikirimkan gitu, hanya bermain dari sisi kontrak saja gitu. Misalkan itu ya. Jelas kalau di dalam kita melihatnya dalam pandangan Islam ya itu tidak boleh gitu ya, karena memang tidak disertai dengan adanya fisik barang gitu ya. Nah kemudian itu kurang lebih contohnya ya, itu yang disebut dengan future market. Kemudian usaha perlindungan. Nah ini adalah suatu upaya perlindungan risiko transaksi dalam cash market dengan forward contracting yang menggunakan future market dan ambil posisi sama besar tapi berlawanan pada cash market dan future market secara simultan. Kalau di usaha perlindungan justru ini ada ada fisiknya ya, ada fisiknya. Kalau di dalam future market tetapi ada fisiknya, itu yang disebut dengan usaha perlindungan. Nah ada dua tipe perlindungan. Yang pertama adalah selling hedge. Tipe hedge yang digunakan oleh orang atau lembaga yang menyimpan sejumlah komoditas untuk mengalihkan risiko kemungkinan turunnya harga dengan menjual future kontrak melalui future market. Nah ini bisa dilakukan oleh petani, pedagang perantara, industri dan sebagainya. Seperti halnya future market, cuman ini ada semacam ada komoditasnya gitu. Atau buying hedge. Nah tipe ini digunakan oleh orang atau lembaga yang ingin membeli komoditas tertentu untuk digunakan masa mendatang dengan membeli future kontrak melalui future market menghadapi kemungkinan naiknya harga komoditas tersebut. Bisa dilakukan oleh pedagang perantara, industri dan sebagainya gitu ya. Mirip future market. Hedging sebagai sarana mentransfer risiko dan ambil keuntungan dengan digunakan sebagai the storage hedge dan the pre-harvest hedge. Nah, the storage hedge menutupi biaya penyimpanan, bunga, premi, asuransi, sementara the pre-harvest hedge perbedaan antara harga tunai lokal dan harga mendatang. Jadi harapan mendapatkan keuntungan ketika misalkan membeli sekarang gitu ya, dibanding nanti membeli beberapa bulan atau beberapa tahun kemudian gitu. Itu yang disebut dengan usaha perlindungan. Kemudian pasar opsi, option market. Penerapan hedging untuk proteksi pergerakan harga dapat digunakan
tetapi membatasi kesempatan mendapatkan keuntungan dari adanya pergerakan harga. Option market memberi hak kepada pembeli memilih opsi sebagai pembeli atau penjual future kontrak atau tidak memilih sama sekali. Jadi di sini si penjual maupun si pembeli diberikan option, diberikan opsi gitu ya, apakah dia memutuskan untuk menjualnya atau membelinya ataupun tidak memilih option dua-duanya gitu ya. Pembeli opsi membeli atau menjual future market pada waktu tertentu di masa yang akan datang untuk harga yang telah disepakati. Kemudian penggunaan option market memerlukan kecermatan dalam memprediksi pergerakan harga. Jadi ini masih berkaitan dengan tadi usaha perlindungan sebenarnya. Cuman di sini si pelaku itu masih diberikan kebebasan ya untuk memilih opsi mana yang akan diambil gitu kan. Maka di sini untuk pasar opsi ini diperlukan kayak semacam kecermatan, kemudian juga ya tadi sih sebenarnya salah satunya adalah ilmu dari peramalan bisnis ya. Itu memang penting sebenarnya kalau menurut Ibu gitu ya. Peramalan ya boleh ya dalam bisnis diramalkan gitu. Maksudnya memprediksi gitu loh, memprediksi karena yang namanya dunia bisnis itu kan dunia yang yang penuh dengan ketidakpastian gitu ya. Tiba-tiba harga jatuh, tiba-tiba harga melonjak, tiba-tiba muncul pesaing baru, tiba-tiba dan sebagainya gitu ya. Maka di sini harus ada kemampuan untuk bisa melihat pasar ke depan gitu. Tuh ya, maka ada yang disebut dengan peramalan usaha, peramalan bisnis. Peramalan bisnis juga nanti dibagi-bagi lagi, ada peramalan permintaan, kemudian peramalan penjualan dan sebagainya, itu ada dibagi-bagi lagi gitu ya. Itu pasar opsi. Oke. Sampai sini dulu untuk manajemen risiko agribisnis ya. Nanti kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Mohon maaf jika ada perkataan yang kurang berkenan. Ibu tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.